Kalau saya dulu Bang Bram, intinya di situ untuk saling menghargai sesama manusia. Semakin itu dikeraskan di Indonesia ini, bencana itu semakin banyak. Salam semuanya. Shalom Bang Shalom. Shalom. Mantap kali tadi Mas Bram ya. Jangan-jangan bisa dipakai Tuhan dia ya. Bukan saya yang mantap, tetapi apa yang tertulis itu yang saya baca. Iya, iya. Bisa juga Salve. nanti itu loh Mas Bram. Salve Bang Yamete. Karena banyak juga teman saya di sini orang Aceh, agak udah ada orang Kristen juga sih. Dia awalnya memang Islam. Oke Bang Zela. Siap. Bang Gideon, bagaimana Ya. Bang Gideon? Jadi kalau saya sih untuk masalah seperti ini, kita sebenarnya nggak usah terlalu membahas lebih dalam masalah yang tak Aceh, tsunami segala macam sih, ya itu saran sih. Itu sebenarnya Tuhan itu yang berencana gitu loh, karena Tuhan itu kan rencananya itu bukan rencana kita, rancanganmu bukan rancanganku. Biarlah Iya, Tuhan betul yang itu, Bang bekerja Gito. untuk setiap wilayah, mau Aceh, mau Padang, mau apapun, mau Banten, mau Sumbawa, siapapun. Sebenarnya kalau untuk tema begini sebenarnya nggak kurang, maaf ya, kurang pantas sih. Tapi ya kita hanya menyampaikan berita ini aja, firman Tuhan aja. Jadi kita nggak usah ngebahas masalah Setidaknya lah kita mengambil sisi positifnya aja lah. Iya, Oke. Si Bang Gideon itu. Maka saya bilang itu bukan seperti kehendak yang kita inginkan, nanti sesuai dengan kehendak. Iya, jadi maksudnya takutnya gini loh, kita mau bilang 100 kali pun 1000 kali pun sama pihak sebelah untuk kebaikan Tuhan, untuk apa kebaikan Tuhan, tetap nggak akan pernah mereka mengerti, kan begitu. Karena orang yang mengerti kasih, dia akan menerima, itu aja sih. Sebelah yang mana? Abang lagi ngobrol sama Bram. Bram itu orang sebelah Bang. Saya ini orang Iya sebelah. Pak, saya tahu mau orang sebelah. Artinya kan gitu. Ini kan roomnya khusus kita. Iya, Kita kan, iya. artinya yang saya dengar dari temannya dalam hal setiap mengenai Aceh. Jadi ya saya hanya kasih saran aja. Kalau bisa ya kita nggak usah ngebahas masalah hal begituan. Intinya kebaikan lah yang kita siram, firman itulah yang kita kasih gitu loh. Kasih itu yang kita salurkan sama setiap orang gitu aja sih. Jadi jangan kita terlalu Berita gembira itu Bang ya, iya. bisa datang dari mana, dari manapun dan dari siapapun Bang. Jadi ini yang harus kita pahami dan kita bersiap. Kalau kita sesama yang mengenal kasih, boleh kita saling memahami, Pak. Tapi kalau orang yang tidak pernah mengerti kasih, susah. Mau 100 kali, 1000 kali kita ajarkan. Maka saya katakan, pengertian dari kita ini tidak sepantasnya dari yang memberikan kasih sejati, Pak. Iya. Takutnya gini loh, artinya ada nanti apa segala macamnya, jadinya kan sasarannya ke pihak ini, padahal kita kan niatnya baik, tapi
Ya kita kan di sini Iya. tamu nih semua nih ya. Iya, iya, iya. Cuman kan yang sasarannya kan hostnya gimana kan gitu ya Bang ya. Ya kalau bisa sih ya tema-tema yang positif aja lah mau dalam pemberitaan firman gitu loh. Yes. Jadi jangan Kabar setiap baik daerah. itu Bang tidak ada tawar-menawar Bang. Injil Habagat Saya- itu. Saya juga tahu kabar baik nggak ada tawar menawar Pak. Tapi kan susah kalau orang yang tidak pernah mengerti gitu kan. Nah apalagi berbicara masalah kesyukuran. Udah saya bilang Bang, boleh kita bicara di sini. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, Yang tidak Tuhan mengerti yang akan mati dengan dosanya. biarkan Tuhan yang bekerja untuk setiap pribadi lepas pribadi Pak. Gitu aja sih. Karena gini loh, kita udah berusaha menyampaikan kebaikan Tuhan. Itu aja. Tapi kalau Ya, Tuhan udah, seperti mereka itu. udah bebal, orang yang bebal itu di dalam Amsal, Tuhan yang akan bekerja di situ Pak. Gitu aja. Jadi kita nggak usah terlalu merasuk ke dalam Dalam setiap kami itu berarti hidayah. Jadi dia yang punya hidayah bukan kita. Kita cuma bisa iya, jadi menyampaikan. biarkanlah tangan Tuhan yang Ketika bekerja. dia tidak mempercayai ataupun meyakini tentang apa yang kita sampaikan, itu kita sudah terlepas Nah, karena Jadi siapa sebentar. yang punya kehendak Mau itu. Ya, Bang Bram, saya mau tanya nih. Ya, Bang Bram masih Islam Silakan. kah? Islam kah? Islam lah, Muslim. Saya orang Muslim. Kenapa Agama masih Islam. Muslim? Kenapa masih Muslim? Apa? kok nanya seperti itu lagi Rom? Karena saya orang-orang selaman. Di mana? Orang Di selaman itu mana? Muslim. Orang Oh, Muslim itu selamat dari mana? Muslim. Selamat dari apa? Selamat dari hidup mati. Karena saya Oh. hidup kekal. Bagaimana Anda bisa bilang selamat dari hidup mati dan hidup kekal? Siapa yang memberikan keselamatan itu? Karena saya mempunyai juru selamat sendiri. Hah? Ya, juru selamat satu-satunya adalah Yesus. Yesus ya. Kalau dalam bahasa itu ya. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Yunani ya. Apanya? Yesus itu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu, Bang? Yesus. Kalau Yesus itu bahasa Indonesia. Kalau Karena bahasa kita lagi berbicara tentang bahasa Indonesia. Janganlah dulu perkarakan soal atas nama panggilan Yesus, Jesus, gitu Yesus kan? Yesus itu artinya apa tuh, Bang? Itu kan Juru selamat. tidak Kristus itu. Nah, Itu saya jadi mengikut Kristus. Berarti, pengikut Kristus. Kristus yang mana lah yang kau ikutin? Apalah ajarannya Kristus yang kau ikutin? itu juru selamat. Cuma bahasa kan, bahasa situ kan. Kristus Muhammad berarti saya. Beda itu. Hah? Beda lah Kristus Kristus sama Muhammad. Muhammad. Karena kan saya Islam. Jadi saya mengikutinya Kristus Muhammad, juru selamat kan. Kristus itu juru Salah. selamat. Mana? Siapa kau bilang Muhammad Kristus? Gak pernah itu. Iya, Muhammad Kristus. Begini. Kalau kau mengatakan Muhammad itu adalah Kristus atau Al-Masih, artinya kau mengikuti yang namanya Injil Barnabas. Karena di Injil Saya nggak Barnabas, tahu itu Injil Barnabas, Bang. sebentar, karena di Injil Barnabas telah disebutkan bahwa Muhammad itu adalah Al-Masih. Dan Injil itu adalah sesat dan itu ditolak oleh ulama-ulama Islam dan juga ditolak oleh Kalau saya orang-orang juga bakar Kristen. itu Injil kayak gitu. Nah, Bukan lagi kenapa saya Anda bakar, bilang? saya bakar aja. ya gini Bram, kenapa Bang Bram bilang bahwa Muhammad itu adalah Al-Masih atau Kristus atau Bagi penyelamat? saya, ya. Ini boleh bagi saya ya. Ya, apalah. Karena dulu Muhammad itu disebut dengan Yesus. Di mana Muhammad dibilang Yesus? Ya, Ngawur kau. makanya, ini bagi saya dengar dulu Bang. Ya. Makanya ini kan pribadi saya ya. Mhm. Ketika saya mengenal dia Yesus tadi ya dengan Muhammad. Ketika sekarang saya menyebutnya dengan Yasin. Yasin itu nama siapa itu? Nama Muhammad.
Gitu bang, itu kepercayaan saya ya pribadi. Tetapi di dalam yang saya tahu Muhammad tidak pernah dipanggil Yasin. Nama Muhammad itu banyak bang. Ya, ada lebih, berarti sampai 1000 ada dia namanya itu. Yang 1000? Ya, ada yang dinampakkan 200 lebih gitu. Saya nggak ingat, termasuk pokoknya Yasin itu Al-Ula, pokoknya kayak gitulah bang. Ya. Jadi yang abang percaya Muhammad itu adalah Al-Masih itu sendiri. Ya. Oh. Jadi di mana itu abang dapatkan itu? Apakah itu ada di kitab ataukah hadis hingga Anda bisa menyimpulkannya? Dia nanti makanya saya bilang kebangkitan dia nggak mengurusi tentang saya Islam, nggak. Dia nggak mengatakan seperti itu. Dia penyelamatan. Siapa yang percaya sama dia maka dia akan hidup kekal. Yesus akan mengatakan begitu. Ya, dia nggak berbicara tentang agama ini, agama itu. Jadi abang mengakui bahwa Yesus tidak bilang bahwa saya Islam atau dia tidak beragama Islam kan? Tidak beragama Islam. Dia tidak beragama Hindu, Kristen, Buddha, enggak. Ya, artinya gini bang. Artinya ketika orang-orang Muslim mengatakan seperti abang di ajaran mungkin teman-teman lain mengatakan ketika nanti Isa datang itu ya, dia akan sholat dan imamnya itu adalah Nabi Muhammad, kan seperti itu bang. Berarti tidak benar itu ya? Kalau misalnya mereka mengartikan dengan angan-angan mereka, bukan akal sehat ya, dengan akal angan-angan mereka, maka itu tidak betul. Tapi kalau mereka mengartikan dengan keimanan mereka dan menemukan akal sehat mereka, mereka akan mendapat pencerahan yang sesuai dengan apa yang mereka baca. Gitu bang. Ya, saya mau tanya nih bang sama bang Bram. Tadi kan abang bilang bahwa Muhammad itulah Kristus ya. Yang kita ketahui Kristus itu kan etimologi dari kata. Bagi saya bang, jangan. Nggak gini bang, karena kan saya kan mau nanya abang nih. Abang tadi kan bilang bahwa Muhammad itu Kristus ya. Kita tahu kan etimologi kata Kristus itu kan berasal dari bahasa Yunani ya. Ya, Kristos yang artinya diurapi. Ada nggak bang dalilnya di Al-Quran Juru selamat. diurapi bang? Tadi abang bilang Kristus. Tadi kan abang bilang Kristus. Iya, Kristus itu juru selamat kan? Yang diurapi, kata dari Kristos bahasa Yunani itu. Itu tadi ada kata bang Nabi Rong ini juru selamat katanya. Yesus Kristus ya memang dia kan sang juru selamat. Sang juru selamat bang. Arti Kristus itu yang diurapi bang dari kata Kristos bahasa Yunani bang. Saya diurapi saya aja tanya, nggak paham itu diurapi itu apa sih? Apa itu diurapi bang? Saya nggak tahu diurapi. Urapi. Abang nggak tahu. Nah, ini jadi pertanyaan lagi bang. Abang nggak tahu arti Kristus tapi abang bisa mengklaim Muhammad itu Kristus. Gimana Bukan caranya saya bang? klaim bang, itu kan menurut saya. Nah, Ya menurut iya. saya, tetapi jangan abang yakini yang menurut saya itu sebagai ini. Ya, Itu kan saya saya bukan kasih garis di situ bang. Bukan artinya gini. Saya bertanya bukan berarti saya meyakini. Itu kan menurut saya bertanya kan menurut perkataan abang. Abang tadi mengatakan bahwa Muhammad itu Kristus gitu loh. Makanya saya tanya ke abang. Kira-kira di dalam keimanan abang, dalam kitab abang ada nggak dikatakan, dijelaskan bahwa Muhammad itu diurapi? Saya kalau kitab Al-Quran yang tertulis itu saya nggak baca pun, nggak baca saya bang. Banyak kalau misalnya kita baca macam dongeng, gitu bang. Jadi saya nggak baca berarti itu. itu pure ya bang. Berarti itu pure hanya pemikiran abang bahwa Muhammad itu adalah Kristus gitu ya. Bukan pemikiran, tetapi ini satu keabsahan bagi saya ya, satu barang mutlak bagi saya ini, begitu bang. Iya. Jadi saya nggak mencampuri juga ke sana, jadi saya tarik garis di situ bang, supaya saya nggak mencampuri tentang apa yang abang percaya gitu. Oke.
Itu tadi Bang ya, kebetulan tadi kan Abang nggak Ya. ngerti arti Kristus ya, makanya saya jelaskan itu dari etimologi kata Ya. Kristus itu berasal dari bahasa Yunani Kristos yang artinya diurapi. Itu ya Bang Ya. biar Abang. Ya, Karena ya, saya percaya aja juru selamat itu akan hadir di Aceh dan akan ditolak sama mereka-mereka yang tidak beriman, mereka-mereka Oke. yang ahli kitab. Iya, ahli-ahli kitab ya, merasa dirinya ahli kitab ya. Ya, betul. Betul, Bang. Oke, siap. Kita Oke, baca-baca nanti ini kita ada hadis, tamu nih Bang udah Bram. udah baca hadis, sudah baca Al-Quran, hafal hadis, hafal Quran, mereka akan menolak dia. Ya, Kalau ini ada mereka tamu dia kita tidak- ini Bang Bram. Ya, Ada Bang Zulkarnain nih di bawah. silakan, Mungkin ada yang mau silakan. disampaikan Bang Zulkarnain. Oke, kasih dulu sama Bang Zulkarnain. Iya, ya. Bang Zulkarnain. Bang Jul. Ya Bang Nabirong. Ya, selamat malam Bang. Apa Bang? Silakan Bang. Coba sampaikan pendapatmu Bang. Ya kalau menurut saya tadi yang dikata Bang Bram tadi, Muhammad itu Al-Masih ya. Dari mana jalannya tuh Bang? Sebentar Bang. Abang Muslim kah? Kristen kah? Sudah enggak Bang. Sudah tidak apa nih? Sudah tidak Muslim. Sudah tidak Muslim. Oh, tapi sebelumnya? Sebelumnya Muslim. Oh iya, siap. Oke, nanti itu. Oke, jadi ya gimana tuh Bang Bram? Menurut pendapatnya Bang Zulkarnain ini bilang tidak ada dalilnya gitu. Makanya tadi saya bilang dalilnya satu-satunya adalah cuman di Injil Barnabas. Gitu. Makanya saya bilang kan dari tadi apa saya katakan bahwa saya tidak butuh dengan dalil yang tertulis karena ada dalil yang sudah tertulis. Itu kan ditulis sama manusia itu. Yang sudah tertulis yang saya baca itu. Di mana lagi tanya? Saya Tapi- sudah mengatakan itu. Ya tapi Bang Bram kita itu untuk meyakini sesuatu itu perlu yang namanya teori dan pengalaman. Itu kita ketahui dari mana? Kalau teori itu kan dari ilmu, itu kan pengalaman kita alami langsung. Oke lah kita tidak mengalami karena kita tidak sejaman dengan Nabi. Nah, Yang besar kalau suaranya Bang, kecil suaranya. ya begini, untuk kita meyakini sesuatu kan Bang, kita ada yang namanya teori dan pengalaman. Kalau teori itu kita belajar, kita membaca. Kalau pengalaman kita mengalami langsung. Ya oke lah kita tidak mengalami karena kita tidak sejaman dengan Nabi. Nah ketika kita membaca, di mana Abang baca Muhammad itu Al-Masih gitu. Saya secara berarti pengalaman saya berhubung nama saya juga Muhammad ya, cuman bukan Nabi. Emang Abang sejaman dengan Nabi, Abang mengalami. Tidak, tetapi waktu itu akan kembali Bang. Dan ketika itu waktu yang kembali tadi Bang, mindsetnya sudah berbeda. Tapi sejarahnya yang sama, casingnya berbeda Bang. Gitu Bang. Oke lah. Ada tamu baru nih, Love and Peace. Oke, shalom, selamat pagi Pak Nabirong. Siap, selamat pagi Bang. Iya, saya mengikuti pembicaraan di room ini dari awal, dari mulai live kali. Saya ngikutin terus. Saya hanya ingin komen begini. Perubahan apa yang disampaikan abang kita Bram ini sangat-sangat ya sangat menggugah hati lah, saya bilang begitu. Saya ikuti perubahan pembicaraan ini adalah pada saat
perubahan Bang Bram kita ini adalah pada saat kakak kita Sofiatul menyampaikan tentang wahyu. Saya secara pribadi, walaupun saya Kristen, sampai saat saya sebelum mendengar kakak kita Sofiatul tadi berkhotbah tentang wahyu, kitab wahyu, memang terus terang, sampai detik ini, sebelum saya mendengarkan kakak Sofiatul berbicara tentang wahyu, kitab wahyu, saya tidak mau mendengar atau membaca tentang kitab wahyu. Karena apa? Karena yang disampaikan kakak Sofiatul itu sangat menakutkan saya. Itu yang saya selalu pikirkan. Saya belum siap menerima apa yang disampaikan kakak Sofiatul. Jadi saya merasa bersyukur malam ini apa yang disampaikan kakak Sofiatul tentang wahyu, kitab wahyu, itulah kekristenan yang sebenarnya. Yang selama ini saya tidak sadar bahwa saya harus berbuat, melakukan, menghindari semua hal tentang apa yang disampaikan di dalam kitab wahyu. Jadi malam ini saya bersyukur dalam room ini penyampaian kakak Sofiatul tentang kitab wahyu telah menggugah hati dan perasaan saya, jiwa saya, kekristenan saya, keimanan saya. Dan saya kira itu juga yang mengguncang keimanan abang kita Bram. Saya lihat perubahannya di situ. Terjadi perubahan 180 derajat. Sebelum kakak Sofiatul menyampaikan tentang kitab wahyu, abang kita Bram menyerang. Tetapi setelah disampaikan oleh kakak kita Sofiatul tentang kitab wahyu, abang kita Bram berubah 180 derajat. Puji Tuhan, salam. Itu yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih abang kita Nabi Rong. Mantap Pak. Jadi intinya adalah Pak Love and Peace ini mendapatkan satu pencerahan baru atau dapat berkat dalam firman yang disampaikan ya oleh Kak Sofiatul dalam room ini. Yang memang Kak Sofiatul ini kan yang tipenya memang tidak mau menutup-nutupi, tetapi dia berterus terang apa yang disampaikan Alkitab itu disampaikan, kan seperti itu Pak ya. Ya, seperti Bapak bilang, saya takut gitu ya kan. Betul. Nah, karena banyak memang Pak orang-orang kita Kristen itu tidak juga mudah memahami bagaimana penulisan wahyu. Artinya makna daripada ayat-ayat yang disampaikan di dalam wahyu itu Pak. Makanya banyak juga orang yang tidak berani menjelaskan tentang wahyu ini Pak. Tetapi apa yang menjadi pendapat Bapak tentang Pak Bram, saya merasakan itu Pak. Bapak perhatikan nggak dari tadi saya meng-counter beliau. Mungkin seperti biasa saya tidak akan counter mereka gitu ya, nggak akan melindungi mereka. Tetapi bukan arti melindungi begini. Tetapi saya ada satu berpendapat, ya kenapa tidak kalau Tuhan bisa pakai orang tersebut gitu Pak. Nah, benar yang Bapak bilang di awal dia menyerang dengan wah seperti apa tadi gitu. Tetapi setelah itu kan dia diam mendengarkan. Dan betul yang Bapak bilang, kok jadi lain narasinya. Walaupun sedikit ya kadang kita buat lucu ya, karena kadang-kadang memang satu hal yang lucu bukan buat kita saja gitu. Tetapi benar yang Bapak bilang tadi, saya juga memandang seperti itu. Ada satu perubahan narasi ketika setelah wahyu itu disampaikan. Nah gitu Pak, ada poin-poin yang benar-benar berubah dalam penyampaiannya. Lalu kemudian dia memberikan satu statement yang sebenarnya itu di luar daripada keimanannya beliau Pak. Mungkin kita anggap lucu di awal Pak, tapi lama-lama saya dalamin, iya ini agak lain, makanya saya bilang gitu. Tetapi biarlah itu Pak menjadi satu doa dan yang bisa kita imani.
masalah itu pengalaman dia benar atau tidaknya itu kita kesampingkan, tetapi biarlah itu menjadi doa dan bisa menjadi suatu kenyataan suatu saat nanti gitu. Itu menurut saya, nggak tahu ya menurut teman-teman yang lain. Gimana Pak? Silakan. Iya, itu yang saya sampaikan tadi, abang kita Nabi Rong. Perubahan abang kita Bram ini setelah menerima apa yang disampaikan kakak kita Sofiatul, itu juga yang saya rasakan, bahwa terus terang abang kita Nabi Rong, keimanan saya berubah sama sekali 180% 180 derajat setelah kakak Sofiatul menyampaikan apa yang disampaikan di dalam kitab Wahyu. Terus terang saya merasakan keimanan saya bertumbuh pada detik itu juga. Sebelumnya saya paling takut dengan kitab Wahyu. Saya tidak mau membaca karena ya itulah keimanan saya. Wow, yes. Karena saya merasa ya terus terang selama ini saya jujur ya, saya Kristen yang suam-suam kuku. Senin sampai Sabtu berbuat dosa, Minggu ke gereja, selesai. Nah, saya rasakan itu suam-suam kuku. Tapi begitu mendengar khotbah kakak kita Sofiatul malam ini, saya tercerahkan. Saya mengucapkan terima kasih kakak Sofiatul. Apa yang kakak Sofiatul sampaikan itu bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang mencekam, bukan hal yang sangat-sangat ya membuat iman saya goncang, bukan, justru sebaliknya, membuat iman saya semakin kuat, iman saya semakin teguh, iman saya semakin kokoh untuk tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu yang saya rasakan di dalam perilaku kakak Bram, abang kita Bram, di saat narasinya berubah. Itu terima kasih abang kita Nabi Rong. Siap Pak, siap. Terima kasih. Bang Jul tadi udah turun ya? Oke. Pak Wahyu Ilahi, silakan Pak. Pagi-pagi. Kok Pagi, saya jadi Pak. pendi? Kok saya jadi pendi ini gimana nih? Iya, suka kayak gitu Pak. Saya juga kemarin-kemarin kayak gitu Pak. Jadi berubah, kita jadi host, yang baru naik itu jadi host. Jadi host. Iya, Oh, Bang Pendinya turun, kehormatan. biasa gitu. Ada error kayak Pak di TikTok ya. Ya, sering error TikTok, orang diem aja bisa kena ban, Iya, ngomong santun kena ban, di-report. Bingung saya juga nih di TikTok. Ya tadi saya mendengar sedikit sih tentang sejarah yang sama, waktu yang berbeda. Tadi pendapatnya siapa tadi ya? Tapi kalau menurut saya ya sejarah ya sejarah. Sejarah itu ditentukan kejadian waktu yang tidak bisa digantikan. Dia tetaplah sejarah gitu loh. Jika sejarah itu menjawab kemudian di kemudian hari, itu menandakan bahwa sejarah itu tidak berbohong kan gitu. Contoh sejarah para nabi menuliskan kan gitu. Nah, waktu timelinenya tetaplah itu. Nah, jadi sejarah tidak bisa mengulang waktu. Sejarah ya sejarah. Dia hidup, dia berdiri di waktu di mana dimulainya sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi. Itu sih Pak Nabi Rong. Halo Bang, izin semua Bang ya. Terima kasih atas waktunya. Izin semua Bang. Terima kasih Bram, terima kasih Bram. Tuhan Yesus memberkatimu Bang. Bram. Sama-sama Ya, ya, sama-sama ya. Malam. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu Bram. Pak Wahyu, pripun kabare? Pun kelingan kali kula. Wes sampean itu. Kalau sampean ngomong tuh loh. Ya, kalau Apa? sampean ngomong tuh loh, jadi aku inget istriku aja itu loh. Waduh, inget lagi dan lelekannya. Ya ini pagi
tidur kesorean saya. Akhirnya bangun kepagian gitu. Sorean bangun kepagian. Oh iya. Ah, ya di sini udah jam 4:15 tempat saya udah. Ya ini Buat saya tentang apa tadi ya? Ada tadi bahas itu tentang tadi apanya Kitab komentar. Wahyu. Bukan, ini tadi apa tadi? Oh, yang udah turun tadi Bang Bram itu tadi pernyataan dia. Nah, Bang Enggak. Nabirong nih lebih paham. Jadi pernyataannya dari kemarin-kemarin dibilang Yesus itu turun di Aceh gitu Pak. Kita tertawa Pak. Ya, loh Tuhan Yesus itu bisa turun kemana saja kok. Ke rumah saya juga bisa kok. Yes. Enggak. Buktinya Jadi dia hidup loh. yes. Nah, lama-lama makin kesini dia ngobrol, makin kesini dia ngobrol, makin saya dapatkan poin Pak. Nah, ada poin-poin yang saya dapatkan. Ya saya bilang ya itu akan terjadi. Memang Tuhan Yesus akan melawatnya. Gitu Pak. Yesus itu turun untuk melawatnya. Gitu. Bukan artinya itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak juga. Seperti itu kan. Nah, tetapi dia bilang saya melihat iya nanti dia akan memberantas kebodohan dan lain-lain. Ya bisa saja gitu. Kenapa tidak gitu. Itu yang dari tadi kita bilang ya sudah. Kalau memang cuman saya tanyakan kamu dapat dari mana? Dia bilang dia ini sendiri gitu. Dia lihat sendiri atau apa dia bilang itu tadi awalnya gitu Pak. Padahal Dari langit, Bang. iya Wahyu Langit apa dia bacalah gitu kan buku dari langit itu gitu kan. Saya bilang di keimanan oh dia nggak percaya. Bahkan dia bilang jadi nggak ngerti lah arahnya kemana sih sebenarnya Pak gitu. Terakhir dia bilang Muhammad itu adalah Al-Masih. Bisa Pak. Muhammad itu adalah Al-Masih memang. Tapi Gitu. Al-Masih dalam sisi apa? Gelap. Ya. Iya. Jadi sebutan Al-Masih itu ada dua hal yang harus dipahami. Satu dia Al-Masih dalam kegelapan dan Al-Masih Yesus Al-Masih itu Al-Masih dalam kebenaran. Ya, seperti malah gitu ya, malaikat itu ya. Ada malah Yahweh, ada malah si jahat. Makanya di kitab Wahyu juga dijelaskan bahwa 2/3 malaikat itu terseret oleh si jahat itu, kan begitu. Bahkan iblis pun dikatakan sebagai bapa. Yohanes 8:44 ya. Ya, dia Bapakmu bapa adalah segala iblis. pendusta. Iya, bapa segala pendusta, kebohongan yang tidak ada kebenaran dalam dirinya. Betul itu. Jadi semakin kita dewasa di dalam iman itu kita tidak tidak cengeng ketika ada istilah Yesus yang lain. Ya itu sudah tertuliskan. Al-Masih yang lain, ilah yang lain, kan gitu. Injil yang lain, kan gitu. Kan jelas ya di Galatia kan siapapun yang memberitakan Injil yang lain dari apa yang telah kami beritakan terkutuklah dia, kan begitu ya. Yes. Ya itu banyak sekali sudah tersebar. Maka yang menjadi guiding kita itu bagaimana kita tidak menerima ya pemberitaan di luar kitab yang sudah diberitakan oleh para rasul sebagai saksi mata. Begitu. Nah memang ini dengan adanya internet ini kita bisa belajar bersama ya. Kita bisa belajar bersama dan kita bisa membuka fakta ya historikal atau sejarah yang sudah terjadi di mana Tuhan menggenapi apa yang sudah Dia janjikan. Nah umpamanya orang sering mengatakan kitab kita ini kitab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan umpamanya ya, seperti serangan RT sebelah itu ya. Tetapi Alkitab kita itu ditulis oleh 40 orang lebih ya.
ya, dari zaman kenabian masa yang berbeda, tetapi mereka sambung menyambung dan memberikan jawaban satu persatu. Nah, ini yang nggak bisa, kecuali kitab kita ditulis oleh satu orang seperti RT sebelah itu. Nah, itu kita wajib meragukannya. Tetapi Alkitab kita ditulis ya, masa yang berbeda, zaman yang berbeda, tetap tidak memiliki hubungan ketemu langsung, tetapi setiap firman itu yang dituliskan oleh para penulis atau para nabi pada waktu itu berkaitan, menjawab satu dengan yang lain. Nah, ini luar biasanya Alkitab kita itu, yang memang Alkitab itu sebuah rancangan ilahi yang akan membawa kita kembali kepada hakikat di mana kita diciptakan sebagai gambar atau biji mata Allah itulah tadi. Itu luar biasanya Alkitab kita di situ, teman-teman ya. Saya mempelajari terus membaca ini, kok bisa ya, kadang-kadang saya sebagai orang Kristen yang belajar juga, yang terus mengikuti pengajaran-pengajaran ya, termasuk Bu Sofi itu, saya mikir kok ini bisa ya, itu masanya dari zaman Musa kepada kenabian, Musa sampai leluhurnya kok bisa bisa tertata sedemikian rupa dan saling berkaitan dan saling melengkapi ya, hingga saatnya pernyataan itu ya, data itu, tulisan yang ribuan tahun itu tergenapi ketika Tuhan Yesus datang. Nah, seperti itu saya juga pikir, kok bisa ya, kok begini detailnya Tuhan itu membawa kita untuk memahami, untuk mengerti betapa besar kasihnya kepada kita, untuk kita tetap menjadi orang-orang yang akan diselamatkan. Itu Bang Nabiro. Siap Pak, siap, mantap. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Apa ngobrol aja, nggak apa-apa? Ngobrol aja, ngobrol. Karena kita kayak sesi kita sudah selesai. Bang Pendi kayak sudah di alam mimpi, saya nggak tahu. Sudah. Itu Bang Nabirong. Ya. Disapa nih, disapa Bang Lopez ini. Lopez Bang sudah tadi ya. Lopez tadi sudah yang mendapatkan berkat dari apa yang Kak Sopi. Ya. Oh iya benar. Ya. Ya, coba itu siapa Benjamin Nggak apa-apa. itu, Benjamin naik sini Bang Ben kalau memang punya pengetahuan tentang kitab suci. Kita uji ya. Nggak apa-apa. Dari tadi kita santai sekali, Pak. Dari kemarin-kemarin kita santai sekali kok. Ya. Iya. Tadi ada satu ibu-ibu ya udah turun ya. Belum Iya, ngomong saya dia. bingung. Ya, ada co-host, ada tenang aja. Ayo sini, siapa yang Siapa? Burungnya Bang Nabirong ya? Iya. Bu Sofi, itu saya dapat VT itu ada 11.000 surat dalam Al-Quran itu tidak dituliskan, itu betul nggak itu ya Bu Sofi ya? Apa itu? Nggak tahu aku. Oh, belum tahu ya? Belum. Oh, yang awalnya 11.000, sekarang sisa 6.000 gitu Pak ya? Awalnya 17.000, ya sekarang sisa 6.000 itu ya? Yang dipresentasikan cuma 6.000, Iya. sisanya kemana kan itu? Iya, itu. Yang itu Bu. Hadits saya Ibu Kori. Hadits saya Ibu Kori atau apa? Bukan, kalau hadis kan kita tahu ya, 500.000 ya Pak, Bu. 600.000 ya, 600.000. Ya, 1 juta apa 600.000 hadis? 600.000, tapi sisanya tinggal sekian ribu gitu kan. Ini bukan ayat Al-Quran yang sisa 6.000 itu. Oh, Nah itu, tapi saya belum. Nah itu, tapi saya pernah membahas. Jadi gini, di dalam kitab-kitab mereka, Umar dan Abu Bakar itu berkata bahwa pada zaman Muhammad dikatakan ayat Quran itu terdiri dari 1.027.000 ayat. Tapi pada Ini, saat yang di Utsman saya Bu. tinggal ini. Itu apa Pak? Video atau apa? Iya Bu.
Saya setelkan atau gimana, Bu? Boleh, boleh. Tapi mereka mengatakan, oh ini Syiah. Ini udah Ya, pernah dia nuduh Syiah dan seterusnya. Ya, yang dipakai memang. juga Jadi kitab Syiah. betul, menurut hadis-hadis yang sahih dari mereka, itu ayat Al-Quran yang sekarang itu tinggal 30%, Pak. Hmm. Jadi dalam kasus manuskrip Quran, mereka itu kehilangan 70%. Tapi dalam kasus manuskrip Alkitab kita itu kelebihan 10%, Pak. Ada 10% itu yang masih kita pertanyakan, apakah itu autograf atau catatan kaki. Itu dalam kasus manuskrip ya. Jadi ayat Alkitab kita tuh kelebihan. Karena ada catatan kaki di beberapa papirus dan manuskrip itu yang sama ilmuwan kita nggak ngerti ini apakah autograf salinan misalnya gitu ya dari autografnya ataukah ditambahkan, karena Alkitab kita itu pada tuh kebanyakan disalin oleh individu-individu. Ini kita perlu ngerti nih. Alkitab kita itu disalin oleh individu dan individu itu kan punya catatan. Kayak misalnya Alkitab saya tuh kadang saya coret toh. Ada catatannya kan. Ini pengajarannya apa. Nah, itu yang dicocokin, ribuan manuskrip itu ditemukan, direkonstruksi gitu loh, Pak. Nah, tapi dalam kasus Al-Quran itu kehilangan sekitar 70%, termasuk kata Abu Bakar, kata Aisyah yang mengatakan bahwa tadinya surat Al-Ahzab pada zaman Muhammad itu sepanjang surah Al-Baqarah 200 ayat lebih. Tapi pada waktu zaman Utsman itu tinggal 73 ayat surat Al-Ahzab itu. Nah, cuman kalau kita sampaikan data ini mereka bilang, itu kan Syiah katanya begitu. Coba aja putar aja, Pak. Ya, oke ya, saya putar ya. Volume 2, Usul Kafi, page 634, it says, Ali bin al-Hakam an Hisham bin Salim an Abi Abdullah alayhi salam قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. Any Arab here? What does 17,000 mean? How many? 17,000. In Usul Kafi they said the Quran is how many ayahs? The Quran which Jibreel brought was how many verses? Sorry, kepencet. No, according to Usul Kafi, 17,000. How many verses in here? So what happened to the 11,000? Listen to me carefully now. Within the Islamic literature, which say that Quran had 17,000 verses. The present Quran has got 6,000 verses. But this report is stating multiply attested from many sources with a chain. More than 37 chains, ladies and gentlemen. How many chains do you think this report has? 10? 5? 20? 30? 50? 100? 500? Guess. But this particular report within Islamic literature, where Quran is interpreted, Quran has 17,000 verses, Quran has 20,000 verses, Quran has been tampered with by the Sahaba and so 2,000 reports, ladies and gentlemen, within Islamic literature. أعزائي في مرآة العقول المجلد 12 صفحة 525 علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. كم آية مولانا؟ 17,000. إيش قد عندنا إحنا منها؟ 6,000. يعني ايش قد من القرآن بأيدينا؟ وين القرآن مولانا؟ ثلثه يعني كانت القرآن 3 أجزاء، باقي منه ايش قد مولانا؟ باقي منه جزء مولانا. سؤال. طبعا العلامة البهبودي ضعف الرواية في صحيح الكافي، ولكن انظروا ماذا يقول العلامة المجلسي: فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغيير. Ya, itu sahihah itu dia bilang. Iya. Sahihah itu Memang saya bisa buktikan juga dari hadis-hadis mereka banyak ayat Quran yang hilang.
Betul, itu betul sekali. Makanya ketika disuruh mengumpulkan Quran itu Said bin Thabit mengatakan lebih baik memindahkan gunung daripada mengumpulkan Quran. Jadi makanya Umar dan Abu Bakar mengatakan jangan ada seorang pun mengatakan kami telah mendapatkan seluruh Quran secara penuh karena banyak ayat-ayat yang nggak bisa direkonstruksi yang turut hilang bersama dengan penghafal-penghafal yang meninggal dalam perang Yamamah. Dan ayatnya nggak tahu lagi, nggak bisa direkonstruksi. Berarti mereka itu tradisi oral aja ya Bu ya? Nggak tahu juga ya Pak ya, nggak tahu. Yang pasti Ya nggak ada. kalau hafalan kan memang oral ya. Oral dari mana dia bisa tahu kalau itu kebenaran? Oral kan cerita aja. Ya mana mungkin kita hafal, saya aja orang baru ngomong gak sampai 10 menit karena sibukin lupa. Mana mungkin nih Iya, orang hafal. apalagi zaman dulu makanan belum banyak, orang lapar itu susah mengingat Bu. Iya, apalagi kalau lapar kayak saya. Saya ketika kali ngomong sama Muslim jadi lapar nih, sampai makan nih aku nih. Ya, ya mungkin begini Bu ya, kalau mau itu ditemukan tambah kacau lagi ya. Yang di 6.600 berapa ini aja, ketika kita cross check dengan data, ternyata dia mengambil kutipan-kutipan cerita-cerita dari legenda-legenda Bu. Apalagi kalau yang lainnya itu ditemukan, apa nggak tambah hancur lebur itu Bu? Ya saya coba membaca seperti kitab Tobit itu Bu ya. Tobit itu kan dia menceritakan bahwa keselamatan dari perbuatan baik juga itu ya. Nah saya yakin mereka juga mengadopsi dari itu, termasuk tulisan Rabi Maimonides itu Bu. Selain dari cerita-cerita dari Targum, Midras dan yang lainnya Bu. Ya teman-teman ya, kitab RT sebelah itu kalau kita mau telusuri itu banyak sekali diambil dari tafsir-tafsir atau cerita mitologi dari bangsa Yahudi. Termasuk bumi di punggung ikan nun itu kan juga mitologi, tulisan dari seorang rabi. Mengubur, ya mencontoh burung itu dari Targum. Dan banyak lagi kitab-kitab yang memang mereka comot-comot, yang tidak mau ngerti, tidak tahu historikalnya, lebih percaya kepada dongeng-dongeng itu tadi. Ya coba Islam yang punya sedikit wawasan naik sini, yuk kita diskusi ngobrol. Kami tunjukkan kok kitab-kitab Anda berasal dari mana saja ya. Itu dongeng ya, dongeng para rabi, dongeng-dongeng nenek moyang bangsa Yahudi. Belum lagi dongeng-dongeng dari kitab-kitab lain. Itu ya teman-teman ya. Ya satu hal saya senangnya gini Bu Sofi, satu sisi buka sejarah RT sebelah, satu sisi mengupas tentang Alkitab. Nah itu berimbang Bu, itu Bu. Saya senangnya di situ. Beberapa saya save yang memang penting sekali itu saya save ya, yang memang perlu pemahaman lebih dalam lagi itu sering saya simpan itu Bu. Tausiahnya dari Bu Sofi itu. Ya sebenarnya yang kita lakukan di Al-Hayat itu adalah kita tidak bisa mengambil ayat itu sepenggal dan sepotong. Karena Alkitab itu dia punya satu bagan besar. Rencana Allah, cerita. Contoh misalnya, Muslim itu tidak bisa mengerti iman Kristen. Kenapa kita percaya Tuhan itu menjadi manusia? Mereka selalu mengatakan kita itu menyembah manusia, menjadikan manusia sebagai Tuhan. Ya kan? Lalu saya tadi tantang begini, apa kamu pikir 3 miliar orang Kristen di seluruh dunia ini, saya bilang, termasuk saya, kemudian ada
Ada apa namanya? Tadi di Komal ada siapa ya, saya lupa. Ada Pak Bilal, ada Pak Toshikage, ada siapa tadi? Saya lupa deh tadi siapa ya tadi yang di Komal tadi, saya lupa. Apa kamu pikir kami orang Kristen 3 miliar nih, jumlahnya 3 miliar seluruh dunia ini, bodoh semua apa? Nggak ngerti bahwa manusia itu sampai lebaran monyet juga nggak bisa jadi Tuhan, betul nggak teman-teman? Ini Bu, contoh Bu yang saya penting ini tausiah Ibu penting banget ini yang saya save nih. Ini bagus sekali ya teman-teman, di download ini bagus nih. Ya kayaknya saya sudah upload semua belum ya, yang 5 menit itu kayaknya belum semua ya, nanti saya upload semua ya. Gak males saya. Karena waktu itu kan channel besar saya kan di take down kan sama YouTube. Saya lagi mulai lagi kan ini. Teman-teman yang di YouTube di forward ya supaya kita kembali. Waktu itu channelnya sudah sampai 70.000 subscriber loh. Harusnya sekarang sudah mendekati 100.000 lebih. Cuman karena di take down ya mau nggak mau ya. Cuman nanti video-video itu menjawab Islam dalam 5 menit akan kita upload lagi. Ya, supaya kita bisa belajar lagi. Tadi seperti Muslim menanyakan Lukas 19 ayat 27, Pak. Ini sering sekali, ini bukan di hanya Koman Indonesia ya. Ini polemikus barat juga sering mengatakan. Yesus kan berkata nih, semua orang ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah kemari dan bunuhlah dia di depan mataku. Itu bicara tentang perumpamaan uang mina. Ya. Nah tetapi, kadang-kadang pendeta ditanya nggak ngerti ini tentang hal ini. Nah saya bicara itu di Lukas 19 perumpamaan uang mina itu bicara mengenai nubuatan profesi kedatangan Yesus yang kedua kali. Jelas di situ dikatakan ada seorang raja yang pergi, dia dinobatkan menjadi raja di negeri yang jauh. Ini bicara pengangkatan Yesus ya, the coronation yang dilihat oleh Daniel. Ada seorang serupa anak manusia yang diangkat di awan-awan ya, lalu kepadanya dibawa kepada yang lanjut usianya, itu dalam kitab Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Dan kepadanya diberikan segala kuasa, kemuliaan dan hormat. Ya, dan semua bangsa di dunia akan mengabdi kepadanya. Itu bicara pengangkatan dia sebagai Raja Mesias, Raja yang diurapi, yang berkuasa di surga dan di bumi. Lalu dia berkatakan nanti pada waktu Raja itu datang kedua kalinya, dia kan sebelum berangkat dikasih 1 sama orang 5 mina, sama kamu 2 mina, sama kamu 1 mina. Lalu dia tagih kembali, ya kan, pada waktu kedatangan yang kedua. Nah, itu bicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saya katakan sama Muslim tadi, Yesus datang itu kedua kali bukan sebagai bayi yang lemah, bukan lagi juru selamat. Pintu keselamatan sudah ditutup di dalam Roma 11. Ya, Rasul Paulus mengatakan sampai jumlah keselamatan itu masih dibuka. Kita masih dalam masa anugerah, sampai jumlah dari bangsa-bangsa ini tuh genap masuk. Ada jumlah tertentu yang Tuhan mau, kita nggak tahu berapa itu. Yang kita bisa lakukan adalah kita menginjili sebanyak mungkin mereka mendengarkan Injil. Dikatakan sampai jumlah yang genap dari bangsa-bangsa lain itu masuk, dicangkokkan ke dalam pokok zaitun sejati di dalam Roma 11. Maka Injil ini akan kembali ke Yerusalem. Ya, karena kita akan membangkitkan cemburu dari bangsa Yahudi asli. Ya, yang menurut kodrat atau hakikatnya mereka itu sebenarnya adalah orang Yahudi yang mendapatkan getah dari pokok zaitun sejati. Jadi hakikatnya mereka itu adalah sebenarnya nempel pada Yesus. Karena mereka lah yang menantikan Mesias. Ya, yang menantikan Mesias itu cuman bangsa Israel yang mempunyai nubuatan nanti Mesias akan datang bla 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 bla, akan menghancurkan semua kerajaan di bumi ini sesuai dengan di Daniel 2 penglihatan Raja Nebukadnezar yang dilihat patung Nebukadnezar itu. Itu pengharapan akan janji kedatangan Mesias untuk memulihkan kerajaan Israel itu hanya orang Israel yang punya. Makanya ketika Yesus datang, murid-muridnya bertanya, kapan Tuhan engkau memulihkan kerajaan Israel ini? Kapan engkau akan duduk di atas tahta Daud dan memerintah menjadi raja bagi kami? Itu pertanyaan mereka. Bahkan sampai Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga selama 40 hari. Di Kisah Rasul 1 ayat 3 sampai ayat 8. Murid-muridnya masih tanya, kapan sebenarnya engkau benar-benar akan menjadi Mesias ben David? Yaitu Mesias yang menjadi raja, duduk di atas tahta Daud dan memerintah memulihkan kerajaan Israel seperti janji bapak-bapak leluhur mereka, seperti janji para nabi. Lalu Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu waktunya, karena Bapa sendiri yang menetapkan waktu itu. Tapi kamu, tunggulah kamu di Yerusalem sampai kuasa dari tempat yang maha tinggi memenuhi kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, nah pengharapan akan janji Mesias inilah yang dikatakan Rasul Paulus menjadi pokok makanan yang diambil dari getah pohon zaitun sang sejati, yaitu Yesus. Yesus disebut pokok anggur, disebut pohon zaitun yang sejati. Di dalam Roma 11 Rasul Paulus mengatakan karena ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus adalah Mesias itu, mereka itu dipotong.
Lalu kita berlawanan dengan asal usul kodrat kita adalah pokok zaitun liar, kita cabang zaitun liar, itu dicangkokkan ke dalam pokok zaitun sejati. Kita mendapatkan getah makanan yang sama, yaitu makanan rohani dari bangsa Yahudi. Makanya saya berkata begini, kalau mau belajar teologi ya, mau belajar tentang siapa itu Tuhan, ya, itu belajarnya sama orang Yahudi. Contoh nih, kalau Anda mau belajar bikin pesawat terbang, B.J. Habibie ke Jerman, betul? Gak ke Arab Saudi. Kalau ke Arab Saudi nanti bikin helikopter, ontakopter maksudnya. Dia belajar udah benar ke Jerman. Lu mau belajar bikin pesawat ruang angkasa, lu belajar sama orang Amerika yang pertama kali mendarat ke bulan. Lu mau belajar bikin bendungan, lu belajar sama orang Belanda. Lu mau belajar bikin obat kuat sama minyak wangi, baru lu belajar sama orang Arab, betul nggak? Kalau lu belajar teologi ya sama orang Arab mah kagak bisa. Ini saya kasih Anda contoh ya, saya kasih Anda contoh nih. Ketika Muhammad itu berdebat dengan orang-orang Kristen Najran, maka orang Kristen Najran itu bertanya kepada Muhammad, kalau asal usul Isa itu adalah kalimatullah, bukankah kalimatullah itu bersama-sama dengan Allah dan di dalam diri Allah? Apakah menurut kamu firman Allah kalimatullah adalah anak Allah? Jawabannya Muhammad apa? Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya sahibah? Dan jawaban Muhammad ini itu masuk menjadi ayat dalam Quran surah 6 ayat 101 dan surah Al-Jin ayat yang ketiga. Bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia gak punya sahibah, gak punya pasangan perempuan katanya. Tapi ketika Yesus mengklaim dia anak Allah, orang Yahudi gak mikir begini nih. Ya, orang Yahudi ngomong begini, katakan terus terang pada kami, apakah engkau anak Allah? Anak dari yang maha tinggi, anak dari yang terpuji. Yesus berkata, akulah dia. Orang Yahudi gak nanya, bagaimana mungkin Allah punya anak kamu? Siapa istrinya? Orang Yahudi gak nanya begitu, betul? Betul gak nih? Ya, betul. Because they really understand the concept of the Son of God. Karena mereka itu ngerti banget apa klaim Yesus. Maka mereka mau melempari batu, hendak merajam dan membunuh Yesus. Karena dia mengklaim dia Allah dalam rupa manusia, begitu loh. So ini ada satu obstacle yang different. Culture orang Yahudi itu ngerti banget Mesias itu anak Allah sesuai dengan Mazmur 2. Aku hendak menyatakan ketetapan Tuhan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik kepunyaanmu dan ujung-ujung bumi menjadi apa? Milik pusakamu, dan engkau akan memerintah mereka dengan apa? Dengan gada besi, dan engkau akan meremukkan mereka seperti seorang tukang periuk meremukkan apa? Tembikar. Ini tadi yang saya katakan. Ya, jadi Mesias itu teman-teman akan mengembalakan bangsa-bangsa itu bukan dengan dielus-elus. God is good all the time God is good. No. Dia akan menggembalakan, dia seorang pemimpin, seorang leader yang baik itu tangan besi teman-teman. Nggak bisa kau pimpin rakyat Indonesia, lalu kau bilang, oh gak boleh demokrasi, semua boleh demo, boleh, lu mau rusak Indonesia boleh lu. Oh tekan. Itu kalau saya. Makanya zaman Pak Harto, pernah Anda dengar nggak ada orang yang ngebom, berani membubarin ibadah-ibadah? Ada nggak Anda dengar hal kayak gitu zamannya Pak Harto? Nggak denger. Lo begitu ada pembelotan sedikit sama dia, tekan, matiin. Api itu teman-teman, saya kasih tau Anda, kalau ada seorang pemimpin, seorang leader, api itu nggak boleh jadi besar. Kalau Anda biarkan api itu besar, Anda tidak padamkan itu api pada waktu dia masih kecil, jadi ngelunjak dia. Saya kasih tahu Anda, seorang pemimpin itu harus tegas. Ya, suatu ideologi kalau Anda biarkan itu berkembang, makanya Alkitab mengatakan don't despise a small beginning. Jangan kamu meremehkan permulaan yang kecil. Begitu ideologi itu keluar, kamu tekan, kamu padamkan, habisi. Kalau kamu tidak lakukan itu, maka dia akan jadi besar, jadi ular naga besar. Eropa sekarang mengambil buahnya, mereka membolehkan imigran Islam. Tahu nggak masalahnya apa sekarang? Ular kecil. Ulil masih kecil, lucu dia bentuknya. Begitu dia jadi mayoritas, begitu jadi upper hand, itu akan menjadi naga besar yang akan memakan Eropa. Kesulitan enggak mereka? Luar biasa sulitnya tuh UK. UK hampir-hampir, saya bicara dengan orang UK, mereka bilang, kita tidak ada harapan Bu Sofi untuk bisa diselamatkan UK. Saya sudah dikerumuni semua orang muslim. Bahkan ada toko-toko halal, barber halal, tukang potong rambut halal. Everything is syariah in UK. They want to take over the Europe. Makanya Perdana Menteri Belanda kemarin, dia ngerti banget tentang ajaran ini. Tekan sebelum itu jadi besar.
Loh kalau Anda nggak tegas nggak bisa. Anda akan menjadikan UK seperti Afghanistan dan Syria. Coba kalau saya nggak percaya. Ya, saya kasih satu Anda, November nanti akan election president of the United States of America. Begitu Trump terpilih, Anda akan lihat nanti orang Muslim susah lagi masuk Amerika. Itu pemimpin teman-teman, itu pemimpin tegas. Makanya UK itu berkembang pada zaman Margaret Thatcher. Rusia itu maju gara-gara Vladimir Putin. Gak bisa lu lembek-lembek. Cina itu maju gara-gara siapa kalau bukan tangan besi? Makanya Yesus mengatakan dia akan menggembalakan semua bangsa dengan apa? Tangan besi. Akan dipaksa semua lutut bertelut. Dan setiap lidah akan mengaku dia Tuhan, Raja di atas segala raja, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada konsekuensinya nggak Bu Sofi? Kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Raja, ada konsekuensinya apa? Modar metong. Makanya saya bilang, Lukas 19 ayat 27 itu berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu adalah profesi, satu perumpamaan yang diceritakan Yesus, tapi sekaligus nubuatan mengenai kedatangan yang kedua. Saya kasih tahu Anda, the first time he came, kedatangan Mesias yang pertama as a baby in the manger, dia datang sebagai bayi di dalam palungan. Dia datang sebagai anak domba yang disembelih. Ya, anak domba di Migdal Eder itu selalu anak sulungnya, supaya dia nggak banyak gerak, itu akan diikat sama kain lampin. Kalau Anda belajar itu. Dan itu gembala itu orang Lewi ya, bukan kayak angon wedus kayak di Indonesia tuh ada tukang angon wedus. Bukan. Itu bukan tukang angon wedus. Gembala-gembala yang disuruh diberitakan kabar baik itu adalah orang suku Lewi. Itu imam-imam yang melayani di Bait Kudus. Dan domba-domba itu khusus diternakkan di situ. Itu untuk menjadi korban penebusan di Bait Suci. Dan anak sulungnya itu biasanya domba itu kalau lahir itu dia langsung bisa jalan tuh. Dia mau coba jalan, coba ini. Dan supaya itu nggak jatuh, nggak cacat. Karena domba yang akan dipersembahkan itu nggak boleh ada cacat sama sekali. Maka mereka akan dibungkus dengan kain lampin, diikat. Lalu dibaringkan dalam palungan. Makanya malaikat itu berkata kepada para gembala, inilah tandanya. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Mesias, Tuhan, Kyrios di kota Daud. Ini tandanya bagimu. Apa tandanya? Kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Karena itu merupakan satu profesi, satu nubuatan bahwa dialah anak domba Allah. Dialah anak domba yang sejati, yang akan menjadi korban penebus dosa kita. Makanya Yohanes Pembaptis ketika Yesus datang kepadanya, dia mengatakan, lihatlah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Betul? That is first coming. Dia kedatangan yang pertama dia naik keledai sesuai Zakaria 9 ayat 9. Raja damai, keledai kalau Anda baca di dalam Takwarikh, di dalam seorang raja itu kalau masuk ke satu kota dia naik keledai, itu artinya dia mau mengadakan pendamaian. Dia membawa misi perdamaian itu. Tapi kalau dia datang naik kuda, saya kasih tahu Anda nih, kalau seorang raja itu datang naik kuda, itu lambang peperangan. Dia declare a war. Anda baca kedatangan Yesus yang kedua di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 tadi yang saya bacakan. Dia datang gak naik keledai. Dia datang naik apa? Kuda putih, betul? Lalu dikatakan jubahnya dicelup di dalam anggur kilangan, di dalam darah para musuhnya. Itu bicara akan ada kematian. Akan ada kematian sebelum Yesus datang, pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Itu sama seperti ketika Israel itu dikeluarkan dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Itu sama seperti kita ini dari dunia ini. Kita ini masih muter-muter di padang gurun nih Pak. Makanya dikatakan di dalam kitab Wahyu, kita ini nanti sebelum kedatangan Yesus yang kedua, sebelum dia menyelamatkan kita dari Mesir dunia ini, masuk ke Yerusalem baru, masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, maka akan ada tulah. Ya, tulah yang ada di dalam kitab Wahyu itu berkaitan erat dengan tulah yang diturunkan Allah kepada bangsa Mesir. There's nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu pun yang baru di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini. Apa yang terjadi dulu akan terulang kembali. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan, sama seperti Sodom dan Gomora yang disebut apa? Secara rohani disebut apa? Mesir. Jadi kita ini masih ada di Mesir, masih muter-muter di tanah Kanaan nih. Tanah Kanaan apa? Muter-muter di padang gurun nih kayak bangsa Israel nih. Begitu kita mau dikeluarkan dari Mesir, itu akan ada tulah yang Tuhan turunkan. Ada 7 cawan murka Allah ketika 7 meterai dibuka, ada 7 guntur dan sebagainya. Itulah tulah sebelum kita ini dikeluarkan, sama seperti ketika Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir. Itu ada 10 tulah yang dihajar sama Tuhan untuk Mesir. Itu kedatangan yang kedua.
His second coming, saya katakan, kedatangan yang kedua, he's not datang, dia tidak datang lagi as a baby in the manger, sebagai anak domba. No. Dia akan datang sebagai singa dari suku Yehuda. Dia akan datang sebagai hakaman muksitan, hakim yang adil. Lihat ini, dari mulutnya akan keluar sebilah pedang. Dan semua orang yang menolak dia menjadi rajanya, ada konsekuensinya, Pak. Di Wahyu 19 Anda baca. Dia akan membunuh orang-orang yang gak mau sujud sama dia menyembah. Dimasukkan kemana? Dapur lautan api yang menyala-nyala, neraka kekal selamanya. Inilah yang kita di dalam Alkitab kita disebut the second death atau kematian yang kedua. Kematian yang kedua. Jadi ada konsekuensinya kalau kau tidak menyembah Mesias. Ya. Nah, saya memang kalau ngajar Alkitab saya tidak pernah menutupi. Dia bilang, Bu Sofi serem. Bu Sofi, ya, karena Alkitab memang mengatakan. Jadi jangan Anda pikir Yesus itu, saya berkali-kali mengatakan ada banyak pastor pendeta, saya belasan tahun menjadi Kristen. Saya nggak pernah dengar ada pendeta yang berani mengkhotbahkan cawan murka Allah kecuali Billy Graham. Selalu yang dikhotbahkan kasih, betul nggak Pak Wahyu? Betul nggak? Iya Bu, iya betul. Sehingga mereka berpikir Allah kita itu so weak, so lemah. Mereka berpikir we can do anything. Ada Yesus sudah petebus dosa kita. Tapi tadi ada orang, saya nggak tahu siapa ya, saya agak ngantuk tadi. Kenapa belum makan ini? Saya sambil makan. Ada orang mengatakan, Bu, ada muslim naik. Saya punya teman Kristen katanya. Senin sampai Jumat pokoknya dia mabok, judi, bikin dosa segala macam. Yang penting minggu ke gereja. Kenapa? Kan dosaku telah ditebus oleh darah Yesus yang kudus. Tiap hari minggu aku pergi ke gereja. Senin sampai Jumat buat maksiat. Yang penting minggu enggak buat maksiat. Ya. We have a different mindset, wrong understanding. Karena Rasul Paulus mengatakan, biarlah kemerdekaan kita di dalam Kristus tidak menjadikan kita kesempatan untuk berbuat dosa. Ngeri Pak kedatangan Yesus yang kedua kali, jangan main-main. Dari mulutnya keluar sebilah pedang, Cong. Dia akan datang sebagai singa dari suku Yehuda, betul nggak Pak Wahyu? Betul itu. Dia nggak akan datang sebagai anak domba. Pengorbanan Yesus cukup sekali, selama-lamanya lalu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kedatangan yang kedua, enggak lagi nanti akan jadi juru selamat. Namanya saja bukan Yesus Kristus. Anda baca dia itu. Dia akan memimpin sebagai raja itu Bu, untuk menentukan membawa keadilan nanti dia tuh. Iya. Tegas dia. Dengan gada besi, kamu nggak ikut aturannya mati lu langsung. Enak aja lu. Apalagi raja. Presiden masih mendengarkan DPR, betul? Masih ada perwakilan rakyat. Raja itu kalau dari mulutnya lu mati, penggal kepala pancung, nggak ada. Iya. Naik banding. Saya mau naik banding kayak sekarang pengadilan nih. Belum inkrah dari pengadilan daerah kepada nggak ada raja lu bilang penggal kepala lu, langsung dieksekusi, dipenggal. Kok enak aja mau naik banding ke siapa? Orang dia keputusan tertinggi. Ya saya kasih tahu Anda, Muhammad bin Salman ya, pangeran Saudi Arabia yang sekarang memegang kekuasaan, dia berkata begini, penasihat bapakku memang banyak katanya ya, Raja Salman dia bilang, lu semua boleh nasehatin katanya, lu boleh keluarin fatwa apa segala macam, lu boleh kasih pendapat kata Muhammad bin Salman, lu boleh keluarin pendapat, tetapi omonganku katanya menjadi fatwa terakhir. Mati nggak lu? Raja Muhammad bin Salman, betul nggak? Dia mengatakan, toa diperkecil. Yang gede, tebas. Dia bilang, jangan ada yang mengobahkan Wahabi. Dia bilang, jangan ada yang mengobahkan Islam garis keras. Yang mengobahkan Islam garis keras, pancung, penggal kepala. Itu baru raja. Gua aku ini jempol 4 nih. Berdiri semua nih jempol gua. Itu raja, itu pemimpin. Ada berani buka mulut sama dia. Syukuy. Saya punya pemimpin, saya kasih tau Anda ya. Saya punya direktur di atas saya. Karyawan dengar suara langkah kakinya turun tangga, udah gemeteran ketakutan. Cewek direktur saya, bukan laki-laki, perempuan. Laki-laki masuk ke ruangannya dia, nangis. Sama ini Bu Sofi, ketika MBS mengatakan gempur Yaman 400.000 orang mati, mana Indonesia berani bersuara? Berani bersuara habis Indonesia. Ya, Muhammad bin Salman termasuk salah satu pemimpin yang ditekan dengan kenapa? Dia nggak biarkan Pak orang-orang bicara seenaknya. Lah kalau dia bicara seenak itu, siapa elu? Negara bisa kacau, betul? Bisa kacau negara. Nggak ada yang berani buka mulut, nggak ada yang berani buka suara. Itulah yang namanya semua lutut akan bertelut.
Baik yang di langit di atas, yang di bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku, Dia Tuhan. Maha kuasa, full power. Dari mulutnya keluar sebilah pedang. Dan Dia akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Itu bicara apa? Allah kita tuh Allah yang perkasa, El Gibor. Betul gak? Namanya saja Allah yang perkasa, El Gibor. Masa lemah? Gila kali lu. Ya, kita bisa melihat Yesus sebagai maha kasih. Kenapa? Karena kita itu di dalam masa-masa anugerah. Kita itu sekarang masih masa-masa grace period, Pak. Makanya namanya Yesus Kristus. Anda baca di dalam Wahyu 3 ayat 14. Ayat 12. Nanti kedatangan Yesus yang kedua itu dia nggak lagi pakai nama juru selamat. Nama Yesus itu karena juru selamat, betul? Dia akan menggunakan nama baru. Dan nama baru ini pasti berkaitan dengan otoritasnya sebagai pemimpin. Saya nggak tahu apakah namanya Melkisedek mungkin, Raja Kebenaran. Sama seperti dalam Kejadian 14. Mungkin namanya Melkisedek, bukan lagi Yesus Kristus. Anda baca tuh. Aku akan memberitahu kepadamu namaku yang baru dan nama Bapakku yang baru. Woi. Pakai nama baru, kenapa? Namanya bukan lagi juru selamat. Dia nggak akan lagi datang sebagai juru selamat. Hello. Udah habis. Waktu Yesus datang kedua kali itu udah ada lagi keselamatan. Saya kasih tahu. Pintu keselamatan ditutup nih loh kata Rasul Paulus di Roma 11. Pintu keselamatan akan ditutup sampai jumlah yang genap dari bangsa-bangsa ini dicangkokkan. Sampai Tuhan melihat yes ini genap. Itu hitungannya Tuhan. Dan jangan kita bilang semua dosa yang manusia lakukan di bumi ini yang melakukan pemberontakan terhadap otoritas surga itu akan dibiarkan Tuhan. Saya kasih tahu tadi sama teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen. Setiap kejahatan kita itu ditakar sama Tuhan. Air mata kita aja ditakar. Betul? Kejahatan kita itu Pak, Anda baca itu, ditaruh di dalam cawan murka Allah. Ketika dia lihat jumlahnya sudah genap, ditumpahkan keluar, itu hitungannya hitungan Tuhan. Sebagai contoh, ketika dia mendatangkan air bah, dia takar kejahatannya itu. Makanya ratusan tahun itu, mulai dari zaman Henokh sampai anaknya Metusalah, Lameh, ya, sampai zaman Nuh. Itu ratusan tahun Pak, lebih kalau kita hitung lebih dari 120 tahun. Bikin bahteranya aja 100 berapa tuh? 120 tahun ya Nuh, betul nggak? Usia 600 air bah turun. Ya. Itu 100 tahun, 120 tahun dia bikin bahtera. Kenapa? Itu ditakar, kejahatannya itu ditimbang sama Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada Abram pada waktu itu, sampai generasi yang keempat, keturunanmu akan diperbudak, tetapi bangsa yang memperbudak keturunanmu akan aku hajar. Kenapa? Karena sebelum 400 tahun itu, maka kejahatan orang Amori belum genap. Jadi Tuhan itu punya hitungan. Hello. Ya. Ada banyak orang berpikir, oh kita bikin dosa seenak-enaknya, Tuhan maha pemurah, maha pengampun, maha penyayang. Oh kalau saya bilang Tuhan ampuni saya lalu dia mengampuni. Oh tidak semudah itu Jose. Tidak semudah itu. Dikatakan setiap kejahatan dan setiap dosa itu harus dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah. Halo? Halo? Makanya kalau kita sudah diampuni, saya kasih tahu Anda, ada orang yang masa mudanya melakukan berbagai macam kejahatan, dia akan tuai. Walaupun dia sudah jadi orang Kristen loh. Sudah jadi orang Kristen. Tetap dia akan tuai. Entah itu dari sisi kesehatannya, entah itu dari sisi keuangannya, entah itu dari sisi keluarganya. Ya apa enggak? Halo? Ya apa enggak nih? Tapi puji Tuhan Bu, saya dipulihkan semuanya Bu. Iya. Tapi tetap kita harus bayar harganya, betul? Ya, tetap bayar harga Bu. Yang tidak boleh lagi nyentuh dosa Bu. Ya, makanya ketika kita ini sudah dipulihkan sama Tuhan, kita harus berhati-hati melangkah. Betul nggak? Dulu tukang judi, dulu tukang mabok, dulu tukang main cewek. Lo pasti kena, pasti ada efeknya Pak. Dulu perokok berat, dulu narkoba berat. Kalau Tuhan pulihkan kesehatanmu, puji Tuhan, haleluya, puji syukur. Tapi jangan biarkan ya kemerdekaan kita di dalam Kristus sebagai kesempatan kita berbuat dosa. Artinya apa? Murtad sekali lagi dikatakan di dalam Roma nggak bisa diperbarui loh. Betul? Ibrani Bu, Ibrani 4, Ibrani 6 Bu. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, keselamatan dari Tuhan, kita dipulihkan. Ya. Jangan menjadi kesempatan kita untuk kembali lagi, anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya.
Baiklah kita hidup mengarahkan mata pandangan kita kepada hal yang rohani. Berat gak? Berat banget pikul salib, gimana gak berat? Tapi kuk yang dipasang Tuhan tuh ringan. Kenapa? Karena kita gak pikul salib kita sendiri beban. Aduh Tuhan, gue gak bisa bayar kos-kosan, gue gak bisa bayar kontrakan, gue gak bisa bayar uang anak sekolah. Bukan itu bebannya. Tapi beban kita adalah apa? Kata Tuhan, menjauhi segala kejahatan, menjaga hati kita terhadap semua dosa. Ya, memberikan daging kita yang disalibkan dari apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan apa? Keangkuhan hidup. Itu salibnya. Jangan saya lagi pikul salib nih Bu Sopi, kenapa? Saya dipecat dari kerjaan, gak punya duit, kartu kreditnya utangnya banyak, apalagi gak bisa bayar duit sekolah, gak bisa bayar kontrakan begini. Nah itu mah bukan salib. Itu gara-gara lu sendiri salah kelola keuangan kan gitu. Ya. Gitu Pak Wahyu. Betul ya, setuju ya. Jadi memang Mesias sebagai pendamai dia pasti mengendarai keledai. Dia menyatakan diri sebagai raja nanti ya, mengendarai kuda putih, dia akan menentukan keadilan, dia akan menggunakan segala kuasanya sebagai seorang raja itu ya. Nah, ada juga Mesias yang disebut Mesias Dagala, itu pengendara onta. Ya, dia akan menghabisi janda-janda dan gadis-gadis itu, Bu. Itu namanya Mesias Dagala itu. Iya, saya tadi juga heran ada muslim yang mengatakan Muhammad itu Mesias ya. Coba tunjukin dah di mana dikatakan Muhammad itu Mesias. Ya, Mesias Dagala, Bu. Kalau saya iya, saya katakan. Tapi Mesias Dagala atau Mesias Dajjal itu, Bu. Iya. Bahkan nanti yang akan membunuh Dajjal siapa? Yesus kan, Isa. Yesus, Bu, bukan Isa yang kabur, Bu, ya. Yang katanya Ustadz Paija itu apa, Bu? Multi masa itu, Bu. Tadi lucu lagi dia ngomong gini. Wah, Yesus berarti dahsyat dong, luar biasa ya kan? Kekuasaannya, powernya gitu. Tapi coba nanti kalau dilawan sama Dewa Krishna, Dewa Wisnu, Buddha Gautama sama Muhammad, bersatu mereka melawan Yesus, gimana Bu Sopi? Aja gile lu ye, mereka semua tuh anime kayalan, mana ada Krishna sama itu, gue bilang. Buddha aja nggak bangkit dari kematian, betul? Sampai sekarang mati nggak bangkit. Nggak bangkit, nggak ada yang itu. Justru dia bangkit pun akan mengalami pengadilan. Semua ciptaan akan mengalami pengadilan. Iya, jangankan melawan Yesus, coba bangkit aja dulu dari orang mati, bisa nggak lu mengalahkan maut, mengalahkan kematian? Kagak bisa bangkit, mati gitu mau lawan Yesus. Terus gue tanya, Muhammad mujizatnya apa? Muhammad punya kuasa nggak? Oh punya, banyak. Nah, Pak Wahyu Lahi kan tahu kan, kalau muslim udah bilang banyak, itu berarti nggak ada satupun. Pokoknya kalau kita tanya nih misalnya, coba sebutkan mana akhlak mulia baginda Muhammad yang bisa kita teladani. Oh banyak, itu pasti nggak ada satupun. Pasti itu. Saya udah berkali-kali debat sama muslim. Kalau muslim ngomong banyak, itu berarti nggak ada satupun, teman-teman. Sama kayak tadi tuh, Muhammad punya kuasa nggak waktu dia hidup? Oh banyak, coba sebutin satu. Al-Quran katanya begitu. Itu pasti nggak ada, Pak. Kalau dia bilang Al-Quran ya kita gampang lah. Quran ada nyontek, kemana mukjizatnya? Wah, gue bilang kalau Quran ini mujizat dari Tuhan, pingsan aku. Coba bayangin, mana ada Tuhan kok ngomong demi buah zaitun, demi buah tin, demi kuda berlari tengah. Iyalah, Bu. Mukjizat kok begitu. Mukjizat kok sesungguhnya kami benar-benar yang tersesat deh. Itu mukjizat tersesat. Sesungguhnya kami benar-benar orang tersesat. Enggak, kata bahasanya grammarnya kacau, Pak. Katanya Allah kok mengakui ada kuasa lain ya. Artinya dia mengatakan jangan engkau menghina melampaui batas itu ya, Tuhan orang lain.